Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Oke anak-anak, kali ini kita akan membelajar tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, keselamatan di perjalanan. Tentang huruf kapital, tanda titik, satuan waktu, dan kegiatan beribadah yang mencerminkan persatuan dan keberagaman. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran sekaligus, yaitu tentang bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, dan pendidikan kewarganegaraan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdul min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran yang ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diridhoi oleh Allah. Oke anak-anak, langsung saja ya. Yang pertama yaitu penjelasan tentang huruf kapital. Oke anak-anak, ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu huruf kapital? Bagaimana sih bentuk huruf kapital? Ada yang masih ingat? Ya, huruf kapital itu adalah huruf yang berukuran secara khusus dan bentuknya juga khusus, atau biasa juga disebut huruf besar. Biasanya huruf kapital terletak pada awal kata kalimat pertama pada sebuah kalimat. Nah, seperti contohnya ada nama diri. Oke anak-anak, silakan perhatikan teks cerita di halaman 31. Nah, di sana ada teks tentang petani. Nah, baik anak-anak, kita akan membaca teks tentang petani tersebut. Kemudian kita akan mencari huruf kapital dan tanda titik yang benar. Baiklah, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Petani. Lani, Edo, dan Dayu merupakan anak seorang petani. Mereka bertiga selalu membantu orang tuanya di sawah. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh petani, di antaranya membajak sawah, menjangkul tanah, menabur bibit, menabur pupuk, dan membasmi hama. Pekerjaan petani sungguhlah mulia. Pantas saja Lani, Edo, dan Dayu bangga menjadi seorang anak petani. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai dibaca? Oke, sekarang ibu tanya, apakah penggunaan huruf kapital di teks tersebut sudah benar? Ya, sudah benar. Di sana ada Edo, kemudian ada Lani dan Dayu di kalimat pertama. Kalimat pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kemudian ibu tanya lagi, selain huruf kapital, apakah di akhir kalimat menggunakan tanda titik? Ya, di akhir kalimat itu sudah menggunakan tanda titik. Seperti contohnya di kalimat pertama, Edo, Lani, dan Dayu merupakan seorang anak petani. Kemudian tanda titik. Nah anak-anak, tanda titik itu apa sih? Nah, jadi tanda titik itu biasanya digunakan di akhir kalimat. Tanda titik itu juga berfungsi sebagai digunakan juga sebagai pemisah waktu. Oke anak-anak, silahkan dibuka halaman 31 tadi, dilihat di bagian A-nya. Oke, sudah dilihat. Dan di sana ada instruksi yang berbunyi silahkan tentukan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Oke anak-anak. Nah, di sana kita lihat ya, yang nomor 1 itu ada
Edo bangun di pagi hari pada pukul 05.00 pagi. Nah, kalimat yang mana yang harus kita perbaiki? Oke anak-anak, langsung saja ditulis di bawahnya ya yang benar. Nah, di sana kan huruf Edo pada kalimat pertama itu huruf kecil. Nah, itu salah. Yang benarnya itu huruf Edo awalan kalimat kata itu huruf besar. Nah, kemudian di akhir kalimat itu juga diletakkan tanda titik. Nah, kemudian apa lagi? Nah, anak-anak lihat kan di tengah-tengah itu ada satuan waktu 05.00. Nah, di sana juga diletakkan tanda titik. Jadi 05.00. Nah, jadi Edo bangun di pagi hari pada pukul 05.00 pagi. Titik lagi. Oke anak-anak, paham ya? Oke, baik. Pintar sekali ya anak-anak kelas 2 ini. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang satuan waktu. Nah, dibuka halaman 31 bagian B. Di sana terlihat ada tugas yang bagian B itu yang berisi instruksi. Silahkan buat kalimat berdasarkan waktu yang tertera pada gambar. Silahkan tentukan sendiri nama anak tersebut. Nah, jadi kita lihat kan, terlihat di gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang baru bangun tidur. Oke, semisal Ibu namai anak tersebut Gala. Oke, kita buat kalimat ya. Gala bangun di pagi hari. Kita lihat waktunya jam berapa. Gala bangun tidur di pagi hari pada pukul 05.00. Oke, galanya kalimat pertama itu huruf besar. Nah, kemudian satuan waktu yang ada di tengah 05.00 itu diberi tanda titik atau diberi tanda pemisah. Oke anak-anak, paham ya? Oke, paham. Nah, anak-anak, sekarang ini kita hidup sudah di zaman yang sangat modern. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena kita semua sudah dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang ada, seperti halnya untuk melihat satuan waktu. Nah, jadi kita juga sudah ada jam dinding, sudah ada jam tangan. Itu tujuannya agar kita bisa memudahkan kita membaca waktu atau melihat waktu. Siapa di rumahnya yang tidak ada jam dinding? Ada semua kan? Iya. Nah, jadi terlihat Ibu contohkan di sini itu ada jam, bisa dilihat gambar di samping itu ada jam. Ya, di sana terlihat ya, ada jam. Nah, di sana itu menunjukkan pukul-pukul. Nah, jarum panjang jam itu menunjukkan menit. Nah, jarum yang tipis itu biasanya ada yang berwarna merah yang tipis sekali itu. Nah, itu menunjukkan detik. Nah, sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Jam berapa? Misalnya jam 8:15 misalnya. Oke anak-anak, paham ya? Oke. Nah, jadi kalau Ibu tanya di sini, 1 jam itu berapa menit? Yo, siapa yang tahu? 1 jam itu 60 menit. Dan 1 menit itu 60 detik. Paham ya? Oke. Nah, jika Ibu tanya di sini, jika 1 jam 60 menit, kalau 2 jamnya berapa ya, Bu? Ada yang tahu? Ya, kalau kan tadi 1 jamnya 60 menit. Jadi, kalau 2 jam, itu kita kalikan 2. Jadi, 60 dikali 2 atau 60 ditambah 60. Jadi, hasilnya yaitu 120 menit. Oke, paham sampai di sini ya anak-anak?
Alhamdulillah jika sudah paham. Selanjutnya kita masuki materi yang terakhir tentang kegiatan beribadah yang mencerminkan kehidupan persatuan dalam keberagaman. Oke anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Oke, pasti semua sudah pernah ya mendengar semboyan tersebut. Nah, jadi semboyan itu mengisyaratkan bahwasanya kita harus bersatu dalam bentuk apapun, maupun itu di rumah, maupun itu di keluarga, maupun itu di lingkungan luar atau bersama teman dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya cerita Udin. Ya, bisa dilihat di sana ada cerita Udin. Udin dan teman-temannya itu sedang bergotong royong. Namun mereka berbeda suku, berbeda ras, kemudian berbeda budaya. Nah, bahkan mereka berbeda jenis kelamin. Namun hal tersebut tidak membuat mereka membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Oke anak-anak, supaya lebih paham, silakan saksikan video berikut ini ya, supaya anak-anak lebih jelas tentang manfaat dari adanya persatuan dalam keberagaman. Silakan disaksikan. Pentingnya menjaga persatuan. Kalian pernah atau tidak ya mendengar semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, di masa kemerdekaan, semboyan itu digunakan untuk mengorbankan semangat perjuangan para pahlawan. Selain itu, semboyan yang tadi kita bahas juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan. Persatuan harus selalu kita jaga, dan untuk mewujudkan persatuan kita harus saling menjaga kerukunan antar teman, antar anggota keluarga, dan antar lingkungan masyarakat sekitar. Nah, manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Banyak sekali manfaat dari hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Contohnya, yang pertama manfaatnya adalah pekerjaan terasa lebih ringan, lalu lebih cepat selesai, dan meningkatkan kerukunan dengan teman di sekolah. Ini salah satu contoh manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Nah, lalu ada akibatnya kalau kalian tidak bersatu dalam keberagaman. Selain kita harus menerapkan sikap bersatu karena lingkungan sekitar kita terdiri dari masyarakat yang beragam, jika kita tidak bersatu, ada akibat yang kita rasakan, seperti yang pertama, pekerjaan terasa lebih berat. Lalu yang kedua, kegiatan selesai akan lebih lama. Dan yang ketiga, menimbulkan perselisihan dengan teman. Nah, ini merupakan akibatnya jika kalian tidak bersatu dalam keberagaman. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu latihan buku Pena 2D halaman 184, muatan PPKN-nya saja, dan halaman 178. Dikumpulkan hari ini ya tugas. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham? Ya, jika sudah paham, Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.